ngerasa bahwa gue 3 tahun bangun usaha, kalau gue gak jadi Konglo kayaknya gue gagal banget. Karena kebanyakan Tolong. That's a lie gitu ya. Maksudnya the great companies is built in generation. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang selalu happy, bahagia, dan pastinya cuan. Amin. Ya. Ketemu lagi di sini di podcast Cuap-Cuap Cuan di Wani Talks, perempuan-perempuan berbicara, perempuan berbicara, atau kalau bahasa Jawanya berani itu kan wani ya, berani bicara tanpa batasan ya. Karena ini adalah salah satu konten yang memang dipersiapkan dari Cuap-Cuap Cuan untuk gather community perempuan, sekaligus untuk dengerin insight-nya dari para perempuan. Karena kan insight perempuan tuh keren-keren. Apalagi perempuan sekarang kan udah karirnya kemana-mana ya. Udah gak cuman kerjanya di dapur aja gitu ya. Tapi dapur tuh bisa dijadikan ladang usaha juga ternyata untuk para perempuan. Nah, hari ini tema kita adalah Lady Boss. Lady Boss ya. Perempuan tuh selalu jadi Lady Boss tahu. Sebenarnya ibu rumah tangga juga kan dia bosnya. Iya benar. Kan Menteri Keuangan juga dia bos ya di rumah. Kenapa kita angkat tema ini? Karena aku gak sendirian, aku bersama dengan Kak Olivia Lewis di sini, financial expert-nya CNBC Indonesia. Plus ada kakak yang cantik juga yang sudah hadir ya, Kakak Sinta Nur Fauzia, CEO Lemonilo. Halo. Halo. Apa kabar Kak? Baik, Mari. Sehat ya. Seneng banget loh aku. Ada yang muda. Ini beneran Lady Boss banget. Lady Boss. Muda, Young, cantik, pintar, pretty, smart, rich. Ntar terbang. Belakangnya wah luar biasa ya, completely ya. Kita namanya Lady Boss soalnya. Menurut kamu Lady Boss gak sih? I'm a lady and I'm boss. Dong, iya dong. Harus bangga. Tapi kadang-kadang agak nyebrang. Kenapa harus dibilang lady boss? Kenapa nggak boss aja? Oh iya. Why harus mention gender ya? Karena boss itu kan sebenarnya nggak kenal gender, mau perempuan, mau laki-laki gitu ya. Dan ini memang tema yang lumayan menarik karena tadi aku bilang dari semua lini kehidupan sebenarnya perempuan itu lumayan bisa pegang kendali. Sih. Jadi mereka kan memang cukuplah bisa dikatakan boss gitu ya. Nah, kamu kapan atau saat-saat kapan, mungkin Kak Olive bisa share juga ya, ngerasa bahwa hey, I'm the boss gitu. Kayak gimana sih saat kamu punya usaha terus you feel like boss, atau sebelum itu juga enggak, bahwa gue adalah boss karena gue pemilik keputusan kehidupan gue, jadi I'm the boss of my life gitu. Gimana? Aku pribadi ya, mungkin karena ya bisa dibilang first generation kan, jadi membangun usaha gitu ya. Dari awal sebenarnya nggak selalu ngerasa kayak gue bos nih, enggak sih, jujur. Bukannya sok-sok merendah, tapi kebanyakan memang bos tuh kan title yang disematkan oleh orang lain kepada kita gitu. Tapi kitanya ngerasa enggak juga sih, enggak terlalu ngerasain bahwa gue bos nih, enggak itu gitu. Tapi lebih kayak gimana gue bisa bantuin tim gitu ya untuk memecahkan masalah gitu. Nah, kalau di rumah sifatnya kalau aku pribadi lebih partnership sih sama suami. Jadi nggak bisa dibilang bosnya rumah juga gitu. Ya kita berdua sama-sama bos lah. Atau mungkin bosnya anak-anak gitu. Benar. Biasanya gitu kalau udah punya anak ya. Ini si bos kecil, bos 1, bos 2. Mereka lebih bos daripada kita gitu ya. Mereka yang suruh kita pulang dan segala macam. Kalau suami kita bisa nego gitu. Kalau anak-anak belum bisa dinego. Jadi jujur mungkin justru semakin lama semakin bos itu apa sih gitu. Tapi ya harus bangga gitu dengan pencapaian pribadi ya harus gitu. Tapi bukan kayak gue bos nih, nggak kayak gitu jujur. Oke. Kan ada orang yang memang be a boss itu karena proses karirnya dia. Misalnya memang dia tuh dari employee banget, step naik terus jadi direktur utama gitu ya. Ya mungkin karena prestasi, mungkin karena kesempatan, mungkin karena kedekatan, kepercayaan. Mau ngomong nggak enak ya. Ya bisa berbagai macam kan. Yang penting jadi bos ya kan. Tapi kalau dari side-nya Kak Sinta sendiri sampai akhirnya kamu ada di level ini, itu seperti apa sih? What a process gitu yang membuat kamu akhirnya jadi leader suatu tim besar gitu dan brand gede juga gitu. Nah ini gimana? Sebenarnya seperti yang kamu bilang gitu ya, bahwa
ngerasa beneran bahwa oh ternyata kita ada di posisi ini tuh tanggung jawabnya besar gitu ya. Itu karena semakin lama timnya semakin berkembang dan masalahnya semakin kompleks gitu ya. Dari tadinya mungkin kita memikirkan kayak oh hari ini kan misalnya kita bangun usaha, misalnya kayak saya gitu kan, kita bertiga gitu. Awalnya kan cuma bos dari diri sendiri dong gitu kan, bos dari masing-masing person gitu kan. Untuk misalnya datang ke kantor dengan tepat waktu gitu ya, mengerjakan apa yang sudah menjadi pembagian tugas gitu. Kemudian kita hire 1 karyawan, oke bos dari 1 karyawan gitu. Terus nanti jadi bos dari 10 karyawan gitu kan. Dan kemudian ujung-ujungnya bisa menjadi kayak bos dari ratusan atau bahkan ribuan karyawan gitu. Tapi what is the meaning of being a boss gitu kan? Sebenarnya adalah memastikan bahwa orang yang mendedikasikan hidupnya untuk bekerja membangun mimpi kita itu juga ya terpenuhi gitu kebutuhannya. Apa sih gitu kan? Mereka ada kebutuhan finansial yaitu gaji gitu kan. Ya kita harus bayar gaji gitu kan. Kalau kita nggak cocok, kita misalnya pisah gitu ya, atau maksudnya kita udah selesai gitu ya, udah nggak jadi employee lagi. Kalau kita yang melakukan PHK ya berarti kita harus memenuhi hak-haknya. Jadi sebenarnya bos itu bukan berarti kita semena-mena gitu ya, tapi kita punya tanggung jawab juga sebagai bos, dan lama-lama tanggung jawab itu semakin besar. Nah di situ kita ngerasa bahwa gue bos beneran gitu ya. Karena kayak karena ada tanggung jawab yang gede juga karena justru ya. rasanya bukan karena enak ya jadi bos, bukan berat ya jadi bos gitu kan. Kayak ternyata kalau company kayak amit-amit nggak punya uang, ya udah kita nggak bisa gajian, yang gajian harus karyawan. And I think that's the real leadership juga gitu. Dan itu kerasa gitu, apalagi kalau awal-awal bangun perusahaan mungkin kayak ya nggak ada untung atau bahkan untungnya nggak seberapa gitu, tapi kita harus tetap cari cara biar bisa menggaji karyawan gitu. Dan salah satu yang aku banggakan dari dulu sampai sekarang adalah kita di Lemonilo kita nggak pernah curang gitu ya. Untuk masalah itu boleh ditanya ke siapapun, kita nggak pernah telat bayar gaji gitu misalnya ya. Kalau telat pun misalnya jam, kenapa? Karena misalnya internet lagi mati gitu dulu di kantor gitu. Itu kan, dan aku ngerasain sendiri gitu untuk orang gitu ya, itu tuh kayak kalang kabut gitu kan. Aku bisa telat pada sejam karena mohon maaf ini lagi internet mati gitu ya misalnya gitu kan. Atau kadang-kadang bank emang ada masalah, tapi nggak pernah dari niatan gitu untuk kita nggak mau gaji gitu ya. Nggak pernah ada seperti itu. Bahkan pada saat kita misalnya nggak cocok gitu dengan karyawan siapapun ya, kalau kita melakukan PHK ya kita harus penuhin gitu kewajiban kita gitu, dan harus ada kayak istilahnya salaman yang enak gitu buat masing-masing. Mrs. Golden shake hands. Iya gitu, itu ya. adalah komitmen gitu kan. Kita mau bikin usaha ya jangan justru kita untuk kepentingan pribadi, tapi ya memang kan mau bangun usaha untuk membangun Indonesia. Jadi dengan niat yang seperti itu ya harus totalitas gitu kan. Kalau niatnya seperti itu tapi action kita nggak begitu kan juga ya lucu gitu kan. Jadi ya itu salah satu yang aku banggakan. I think integrity is one of the thing yang aku pegang teguh sih sebagai seorang ya entrepreneur. Pas lah berarti ya. Kalau mau nanya boleh nggak sih? Boleh. Tapi aku pengen tahu juga sih side dari Kak Olive juga. Karena perempuan itu kalau misalnya dikasih di dalam posisi atas itu kan pasti pakai proses. Soalnya perempuan itu kan di Indonesia nih masih gender banget. Ya. Bener gak sih? Betul. Masih yang kayak aduh cewek lagi gitu. Jangankan cewek jadi bos ya. Maksudnya cewek yang kerja terus kemudian dia memutuskan di step kehidupan misalnya nih kayak married, after married, hamil, punya anak. Itu pandangan di teman-teman kantornya kayak dia udah ribet, udah dia pasti nggak bisa soalnya dia udah punya anak kayak gitu. Padahal kan sebenarnya nggak belum tentu kan, ya kan gimana tuh? Memang di Indonesia ya sayangnya budaya itu masih ada, apalagi belakangan juga kan karena ada undang-undang baru terkait dengan misalnya cuti hamil, cuti melahirkan yang lebih panjang gitu. Itu juga akhirnya ditakutkan adalah membuat perusahaan-perusahaan ini jadi berpikir nih mau nge-hire wanita-wanita apalagi usia-usia milenial. Nanti kalau hamil, kalau dia nambah anak gimana nih? Ya udah cari yang laki aja. Ya, makanya jadinya mungkin wanita-wanitanya butuh bekerja lebih keras lagi, butuh memantaskan diri lagi gitu ya untuk bisa fight di tengah persaingan ini. Tapi ya aku rasa semoga semakin ke depannya budaya ini akan semakin terkikis pelan-pelan, dan maksudnya sekarang juga udah terbukti kan banyak pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang dipimpin sama wanita-wanita. Jadi tentunya perempuan-perempuan yang ada di sana jangan berkecil hati, karena bisa aja salah satunya nanti dari kalian menempati posisi-posisi itu gitu. Jadi jangan hanya karena dianggap kayaknya ini dia nggak bisa, terus jadinya malah
gak pengen kejar mimpinya gitu. Itu gara-gara stereotip sih ya. Iya, Rata-rata betul. ya. Kan gak adil banget kan gitu. Kalau cuman gara-gara dia memilih step kehidupannya dia yang normal gitu. Maksudnya kayak misalnya berkembang biak tuh normal. merit normal gak menurut lo? Normal kan? Punya anak normal gak? Normal. Tapi kadang kalau itu dianggap menjadi sesuatu kendala dalam sebuah perusahaan kan, halangan kan aneh kan ya. Nah tadi kalau mau nanya apa? Nah aku mau nanya, tadi sebenarnya menarik banget nih yang Kak Sinta sampaikan terkait dengan Kak Sinta kan tuh awal berpartner ya, gitu ya. Berarti kan sebenarnya bosnya itu di dalam ada 3. Nah kebetulan aku juga lagi ngerintis bisnis gitu ya, di bidang kecantikan yang dimana aku juga berpartner. Dan jujur, nih aku sekalian mau cerita gitu, ternyata berpartner itu nggak gampang. Jadi aku mau minta tips nih dari Kak Sinta gitu, gimana sih misalnya kan kadang kita ya namanya manusia ada mood, ada segala macam yang mungkin aja ada gesek-gesekan ketika kita lagi berpartner. Misalnya perbedaan pandangan. Kamu tiga cewek. Kamu cewek sendiri. Mungkin kalau 3 cewek untuk dapat good deal-nya ribet ya nih mama bertiga ya. Jadi bagaimana sih tipsnya untuk menyatukan pandangan tersebut, mengurangi gesekan dan lain-lain? Oke, ini tuh menurut aku kita harus agak keluar dari kultur Indonesia dulu nih, karena kultur Indonesia tuh biasanya kita nggak mau ngomongin yang ribet-ribet, yang berat-berat, ya kita anggap bahwa kita orang Timur, everything will be fine, ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang berat ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan disitulah letak kesalahannya menurut aku gitu. Jadi kayak kita bertiga dulu waktu sebelum bangun bisnis kita langsung ngomongin tentang struktur perusahaan gitu loh. Jadi siapa dapat apa, istilahnya berapa persen kita bisa dapat apa, dan itu tuh sebenarnya kamu bisa riset ini gitu, itu tuh ada metodologinya gitu untuk membagi saham secara adil gitu. Nah dulu kalau aku waktu kuliah itu ada kayak satu kalkulator gitu ya, yang kalau ini perusahaannya tuh tentang apa, terus siapa yang ngerjain A, siapa yang ngerjain B, dan nanti di situ dikasih tahu si orang ini harusnya sekian persen, seorang ini harusnya sekian persen. Tapi basically what the calculator talks about itu adalah semakin banyak kamu mengerjakan sesuatu, maka semakin besar share kamu. Share itu penting gitu. Share itu penting karena share itu menentukan kedudukan di dalam perusahaan sebenarnya. Yang kedua adalah orang bisa punya share lebih banyak, tapi manajemen belum tentu harus di dia. Jadi siapa yang manajemennya, dan kamu harus tentukan siapa bosnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku nih, aku sama partner-partner kan kita bertiga, 2 kita co-CEO, tapi sangat clear gitu ya, di antara kita berdua siapa pegang apa. Jadi kalau misalnya pegang sesuatu yang memang itu harusnya jadi aku yang megang, maka the NC itu aku. Kalau yang dia yang pegang, partner aku yang pegang, maka partner aku yang punya NC gitu. Dan ini kita harus saling menghormati dan juga kita harus tahu posisi gitu. Jadi kalau misalnya memang ini adalah aku ikut meeting di divisi yang harusnya memang jadi pegangannya si co-CEO aku, maka keputusannya ya aku boleh berpendapat gitu. Tapi kalau misalnya seringkali kita sama pendapat, tapi pada saat kita berbeda pendapat, maka kita juga udah harus ada kayak kayak sadar diri bahwa but at the end of the day it's up to you gitu. Kita harus sering-sering ngomong kayak gitu gitu, karena kita berantem itu nggak nguntungin siapa-siapa gitu. Tapi kalau kita sepakat gitu kan, itu lebih baik. Nah tapi gimana kalau apa yang kita yakini itu sangat berbeda? Disinilah pentingnya kamu memiliki partner yang kamu bisa trust 100%. And kita harus tahu juga bahwa kita sebagai manusia tuh ada blind side. Blind side tuh maksudnya apa? Boleh jadi yang kita pikir benar tuh belum tentu benar. Tapi kalau memang yang diputuskan itu harusnya menjadi si ranah partner kita, maka kita harus ada humility untuk I trust you with that part. Jadi kalau emang lu mau mutusin kayak gitu walaupun berbeda sama gue, I follow gitu. Tapi ada hal lain juga. Jadi kan hubungan take and give gitu kan, yang memang harusnya itu menjadi part aku, dan pasti kita ada berbeda pendapat juga. Nah karena kita juga punya relationship seperti itu. Nah partner aku pun begitu. Kalau memang lo maunya begitu, kalau on that part it's up to you. Nah itu kita makanya relationship enak. Nah tapi part yang paling gak enak itu adalah awalnya. Belum apa-apa kita udah bilang, nih yang mutusin gue, yang ini yang mutusin lo. Itu enak kan, itu bukan Indonesia sekali. Ya kan, too much gitu. Tapi karena itu Lemonilo salah satu perusahaan yang co-foundernya masih sama.
dari dulu sampai sekarang. Iya, karena suka banyak sekali yang startup udah pada berubah-ubah. Iya. Karena memang internal konflik ya rata-rata ya. Salah satu kejatuhannya startup itu kan juga karena internal konflik gitu. Nah, tapi mungkin kita bedanya itu, kita ngomong pahit. Dan kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Karena mungkin backgroundnya dulu ada orang hukum. Jadi kita kalau di orang hukum, kita buat agreement sebaik-baiknya, sedetail-detailnya, kita bahas sekali, kita tanda tangan, abis itu kalau bisa kita nggak lihat. Karena jujur-jujuran agreement cuma kita lihat kalau ada masalah. Yes. Iya. Bener. Makanya syukur-syukur lebih baik gak usah lihat gitu. Jangan sampai lihat. Makanya aku selalu bilang kayak gitu, we have to be detail in the agreement, we have to be detail on the conversation yang masalah si kue ini, supaya nantinya ke depannya kita gak usah lihat lagi, kita udah sama-sama inget gitu. Kalau ada masalah ya kita baru lihat gitu, tapi udah clear gitu. Biasanya yang menjadi masalah adalah tidak clear. Iya benar sih. Gitu. Jadi harus clear ya. Jadi kalau perempuan tuh emang jauh lebih detail apa-apa kan urusan ini kan. Jangan ada rasa nggak enakan ya kan. Kalau perempuan daripada ribet di belakang ya kan, mending clear di depan. Kalau perempuan sama perempuan gender dong. itu kayaknya sebenarnya banyak juga kok laki-laki yang nggak enakan. Tapi ya kita harus percaya juga sama partner kita bahwa masing-masing memiliki kedewasaan untuk ngomongin sesuatu yang berat. Karena kan kalau bangun bisnis nggak semuanya flowery ya. Iya betul. Yang berat lebih banyak loh daripada yang enak. Walaupun di depan kita kalau depan karyawan hai aja ya. Padahal di belakang betul. Iya. Belakang kesel-keselan ya. Di WhatsApp udah marah-marahan ya gitu ya. Cuman tadi menarik ketika dibilang ada momen dimana kita harus percayakan keputusan itu di partner kita. Sementara kita tahu kita punya pendapat lain. Gimana ketika kita udah percaya keputusan partner kita salah? Ya nggak apa-apa juga, it's part of the process kan. It's okay gitu ya. Maksudnya kalau tiba-tiba kan seru banget. Bener, maksudnya kayak gini. Kadang-kadang kita punya ego dan perempuan kan bisa dinilai kayak punya level insting yang lebih tinggi gitu. Mungkin dibandingin sama mungkin kalau cowok lebih technical, lebih apa segala macam. Kadang kita udah kayak gue tahu nih, tapi nggak apa-apa lah, gue serahin gitu. Salah nih ternyata nih gitu. How to manage? Oke, sebenarnya mindset ya yang bisa menyelamatkan kita. Mindset kita adalah kalau kita bisnis, kalau ada masalah, kalau bisa kita kecil-kecilin. Itu kan yang kecil kalau bisa nggak ada itu masalah. Nah, dengan prinsip yang kayak gitu harus ada prinsip kedua, yaitu kita bangun usaha untuk cuma 1-2 tahun atau untuk long term. Kalau long term kita tahu kegagalan hari ini itu bukan harga mati. Jadi kita istilahnya kita berproses. Selama kita melihat bahwa keputusan yang salah adalah proses, maka besok kita bisa bikin keputusan yang benar. Dan keputusan salah itu jadi experience aja. So what is wrong with having an experience gitu? Justru harusnya kalau kita berpikir kayak gitu, ya makasih juga ya lo waktu itu salah, kita jadi ngerti loh. Gitu. Jadi itu mindset sih. Iya. Dan bahwa salah itu is a normal, itu manusiawi normal, gitu ya. Loh. Jadi kalau kita punya mindset bahwa nggak ada seorang pun yang bangun usaha, nggak ada. Dan ini kuncinya ya, karena sayangnya sekarang generasi muda merasa bahwa gue 3 tahun bangun usaha, kalau gue nggak jadi konglo kayaknya gue gagal banget. Karena kebanyakan tolong. That's a lie gitu ya. Maksudnya the great companies is built in generations gitu. Jadi kalau kita kayak baru 1 generasi terus kita udah di satu titik ini, maka berarti kita kayak ngerasa bahwa puas gitu ya. Dan di titik puas itulah biasanya ada kejatuhan. Maka kita harus melihat semuanya tuh sebagai proses gitu. Jadi kalau kita ngeliat proses, gue tahun ini rugi, it's okay, tahun depan gue masih bisa untung. Hari ini gue salah, it's okay, besok gue bener gitu loh. Jadi orang tuh sering ngelihat bahwa bisnis itu selamanya harus di atas. Padahal hukum universal berlaku di semua bidang hidup ini. Kalau kamu di atas, maka kamu akan suatu bisa hari di bawah. Gitu loh. Kalau produk kamu hari ini laku, besok produk kamu bisa nggak laku. Itu biasa gitu. Makanya kita emang dituntut untuk selalu melakukan inovasi, karena kita harus sadar sebagai entrepreneur bahwa it's a process. Jadi kalau misal lagi di atas biasa aja, lagi di bawah biasa aja. Kenapa? Karena it's a process gitu loh. Jadi happiness-nya bukan harus digeser nih, bukan wealth, tapi sebagaimana kita bisa impact hidup orang banyak gitu. Karena dengan semakin lama kita ada, maka the life that we touch itu lebih banyak gitu. Maka kalau kita udah geser,
goal kita itu bukan wealth gitu kan. Wealth is something yang menurut aku akan datang pada saat kita meng-create sesuatu yang impactful untuk banyak orang. Kalau kita create sesuatu yang impactful, orang mau beli. Betul, Ya, take my money gitu kan. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu sebenarnya ya udah goalnya jangan wealth lagi gitu. Goalnya sebenarnya harusnya impacting other people gitu. Impacting tuh dengan kata lain kamu pasti cuan gitu kan, lagi cuan gitu kan. Kamu pasti cuan. Gimana kamu bisa hidup kalau kamu nggak cuan? Gimana kamu bisa impact orang banyak kalau ada gaji yang nggak kamu bayar? Gimana kamu bisa impact hidup orang banyak kalau produk kamu nggak deliver? Jadi all that aspect tuh sebenarnya itu akan terpenuhi kalau goal kita geser dari wealth jadi impact. Nah itu tapi mindset gitu menurut aku. Dengan mindset itu maka kita melihat bahwa oh gue turun, gue bisa naik lagi. Gue jatuh, gue bisa bangun lagi. Itu sih yang menurut aku yang kadang-kadang, bukan kadang ya, sering kali itu gak ada gitu. Padahal kalau ngomong sama banyak entrepreneur yang udah sukses, atau bahkan kalau sekarang kita ngelihat podcast orang-orang yang udah sangat-sangat di atas sana, they don't talk anymore about wealth, they talk about impact. Dan itu terjadi karena I think it's the universal law of everything gitu. Kalau misalnya memang kita mau menjadi sesuatu yang istilah kaya, itu tuh proses gitu ya. Itu bukan tujuan gitu. Jadi kalau tujuannya impact atau tujuannya adalah mengangkat orang gitu, mengangkat orang banyak, membuat hidup orang banyak menjadi lebih baik dengan produk apapun yang kamu deliver, itu maka biasanya wealth itu datang sendiri. And I think that's the highest form of entrepreneurship. Iya, agree sih, setuju. Dan biasanya power yang kayak gini emang ada kelebihannya tuh ya di lady-lady, di perempuan-perempuan, balik lagi ya. Karena buat perempuan ya. Tapi ini kita banyak insight banget ya. Terlalu pendek kayaknya podcast kita. Mungkin besok bisa dipanjangin lagi jadi 60 menit. Tapi ini benar-benar jadi suatu obrolan yang seru banget untuk kita kasih give good influence juga buat pendengar kita perempuan terutama di kondisi life crisis masing-masing. Mungkin ada yang life crisisnya sekarang jadi ibu capek banget yang ngapa-ngapain, atau jadi karyawan yang mandek, jadi employee yang di situ-situ aja, atau ngerasa kayak gimana ya gue untuk bisa push up karir gue lebih ini. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu insight ya. Atau sesimpel mereka mungkin sekarang lagi mau bangun bisnis sama partnernya, jadi dapat tips dari Kasinta tadi kan. Itu yang paling bisa diambil ya Sobat Cuan ya. Di waktunya Kasinta yang mungkin sibuk udah mau datang ke Cuap-Cuap Cuan. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih, jangan kapok-kapok ya untuk kasih insight cuan. Ini insight cuan ya buat Sobat Cuan ya. Thank you banget juga Sobat Cuan udah dengerin kita. Jangan lupa dengerin konten kita lain yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen ya. Terima kasih Sobat Cuan. Jangan lupa gabung di community kita di di Telegram. Untuk cara gabungnya silahkan aja kepoin Instagram kita di @cuap_cuan pastinya ya. Thank you banget Kakak Sinta, Kakak Maria, dan Kak Oli. Pamit undur diri ya. Bye semuanya.